Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kita akan melanjutkan kajian kristologi kita dengan membahas pernyataan Bambang Nursena ketika melihat Yesus. Saat itulah Yakobus mengerti dan percaya bahwa macet. Kepada Yakobus baru dia menampakkan diri. Saat itulah Yakobus mengerti dan percaya bahwa saudaranya itu, saudara sepupunya atau saudara tiri dalam hukum itu, karena itu anaknya Yusuf dari perkawinan yang sebelumnya. Pernyataan Bambang Nursena ini merupakan contoh yang sangat bagus bagaimana jurus belutnya terperangkap. Perhatikan kata-katanya yang sedemikian lancar, lalu tiba-tiba macet. Kepada Yakobus baru dia menampakkan diri. Saat itulah Yakobus mengerti dan percaya bahwa saudaranya itu. Bambang Nursena memang lihai menyembunyikan sesuatu. Pak Bambang, mengapa macet? Coba katakan dengan tegas, saudaranya itu apa? Mengapa Bapak berbelit-belit? Saudara sepupunya atau saudara tiri dalam hukum itu, karena itu anaknya Yusuf dari perkawinan yang sebelumnya. Di sini terlihat dengan jelas bahwa Bambang Nursena ini adalah seorang penyesat umat. Pak Bambang keliling Indonesia mempropagandakan di berbagai kota bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Karena itu teguhkan iman kita, berdiri teguh di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Dan kita tetap teguh beriman, dia adalah Tuhan dan Allah. Pak Bambang, mengapa ketika berbicara tentang Yakobus, pernyataan Bapa yang menggebu-gebu tiba-tiba macet? Ketika Yesus menampakkan diri, pada saat itulah Yakobus mengerti dan percaya bahwa kakaknya adalah macet, lalu berbelit-belit. Kepada Yakobus baru dia menampakkan diri. Saat itulah Yakobus mengerti dan percaya bahwa saudaranya itu, saudara sepupunya atau saudara tiri dalam hukum itu, karena itu anaknya Yusuf dari perkawinan yang sebelumnya. Ada apa? Apakah ketika mereka bertemu, Yakobus menyembah kakaknya sebagai Tuhan dan Allah? Coba Bapak katakan. Saya tantang Bapak. Tunjukkan bukti dan fakta sejarah di abad pertama bahwa Yakobus menyembah kakaknya sebagai Tuhan dan Allah. Kalau Bapak tidak memiliki bukti, berarti bahwa Bapak adalah seorang pendusta yang menyesatkan umat. Saya menunjukkan bukti kepada Anda, Bambang Nursena, bahwa jangankan Yakobus menyembah kakaknya Yesus sebagai Tuhan dan Allah, Yesus sebagai Kristus yang mati dan bangkit kembali saja, Yakobus tidak percaya, Pak Bambang. Jangan begitu. Eusebius mengutip Hegesippus, yang kemudian dikutip oleh Robert Eisenman dalam bukunya James the Brother of Jesus. Kembali lagi ini buku besar ini, tebal ini. James the Brother of Jesus. Di halaman 418. Hegesippus mengatakan bahwa para tokoh Yahudi terganggu dengan propaganda Paulus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus. Lalu mereka meminta tolong kepada Yakobus untuk menenangkan umat agar tidak terhanyut godaan Paulus. Apa katanya? We beseech you, O Yakobus, restrain the people since they are being led astray regarding Jesus as if he was the Christ. As if, Pak Bambang, as if he were the Christ. Kami memohon kepadamu, O Yakobus, untuk menenangkan masyarakat karena mereka sedang disesatkan tentang Yesus seakan-akan dia adalah Kristus. Seakan-akan dia bukan Kristus, cuma seakan-akan. Ini perbuatan Paulus yang mengacau orang-orang Yahudi. Teganian Pak Bambang menjerumuskan rakyat Indonesia ke dalam lembah kemusyrikan dengan merayu kami untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Naudzubillah min dzalik, Pak Bambang. Dengan lantang Bambang Nursena mengatakan, kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran.
kita tetap beriman teguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Karena itu, teguhkan iman kita. Berdiri teguh di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Dan kita tetap teguh beriman, Dia adalah Tuhan dan Allah. Pak Bambang, Bapak benar-benar keterlaluan. Mengapa Anda menipu rakyat Indonesia? Benarkah Yesus mengutus Pak Bambang ke Indonesia, komunitas yang tidak pernah terlintas di benak Yesus untuk dikafirkan? Bambang Nursena telah melakukan pekerjaan ilegal. Pak Bambang, Yesus memerintahkan ke-12 muridnya untuk meluruskan umat Israel yang tersesat karena mengabaikan hukum Taurat. Tidak pernah Yesus bermimpi untuk datang atau mengutus muridnya atau mengajarkan ajarannya ke Indonesia. Oleh karena itu, Bapak berkampanye menyesatkan bangsa Indonesia adalah salah kaprah. Dan kalau begini kenyataannya, ini petunjuk yang jelas bahwa Bambang Nursena ini walaupun berkuar-kuar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab, sepertinya tidak mengerti Alkitab. Itu loh Yakobus, Pak Bambang, adiknya Yesus, yang tidur dan bermain bersama di kampungnya di Galilea, yang tumbuh dewasa, merasa sakit dan senang bersama, sampai matinya. Yakobus tidak pernah menyembah kakaknya sebagai Tuhan dan Allah. Ingat Pak Bambang, sampai matinya Yakobus tidak pernah menyembah kakaknya sebagai Tuhan dan Allah. Ini fakta sejarah. Mengapa Anda begitu bersemangat merayu rakyat Indonesia untuk kafir menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah agama misteri, sementara untuk mengatakan bahwa Yakobus menyembah kakaknya sebagai Tuhan dan Allah, tenggorokan Anda tersumbat. Jangan begitu Pak Bambang. Anda tidak jujur. Anda benar-benar penyesat umat manusia. Pak Bambang, bukti yang lebih menyakitkan lagi bahwa Yesus bukan Tuhan dan Allah adalah di dalam Injil Matius. Pasal 26 ayat 56. Lalu murid-murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri. Bayangkan Pak Bambang, ketika Yesus terpojok dan akan ditangkap oleh tentara Romawi, malah semua murid-murid pengkhianat ini melarikan diri. Pak Bambang, para murid ini lari meninggalkan Yesus yang menurut Anda adalah Tuhan dan Allah. Lalu mereka mencari perlindungan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada setan? Tidak Pak Bambang. Murid-murid ini tahu persis bahwa Yesus hanyalah manusia biasa yang tidak berdaya menghadapi serbuan tentara Romawi. Yesus bukan Tuhan dan Allah. Di sini memperlihatkan lagi bahwa Bapa berdusta. Lalu mengapa Anda merayu bangsa Indonesia untuk menerima dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah, sementara murid-muridnya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah? Mereka lari, takut disalib. Masya Allah. Seharusnya Bambang Nursena malu dengan himbauan Profesor Dr. Robert Fang, pakar Alkitab dunia, dalam bukunya Honest to Jesus. Nih, Robert Eisenman dalam bukunya Honest to Jesus, di halaman 304 dan 306. Apa katanya? Pak Bambang, give Jesus the motion. He asked for it. He deserved it. We owe him no less. Which is new status, he will no longer be merely its mythical icon, embedded in the myth of descending, ascending, dying, rising Lord of the pagan mystery cult, but of one substance with us all, Pak Bambang. Jesus himself must not be the object of faith. That would be to repeat the idolatry of the first believer. Pak Bambang, kembalikan Yesus sebagai manusia biasa. Dia bukan Tuhan. Dia menuntutnya Pak Bambang. Dia berhak untuk itu. Itu utang moral kita. Dengan mengembalikan statusnya sebagai manusia biasa, dia bukan lagi lambang mitos yang tertanam dalam mitos Tuhan penyembah berhala agama misteri yang turun ke dunia dan terangkat ke surga, mati dan bangkit kembali, tetapi sebagai manusia biasa yang substansinya sama dengan kita semua.
Oleh karena itu Pak Bambang, Yesus tidak seharusnya dan tidak boleh sama sekali disembah sebagai Tuhan. Ini akan mengulangi kembali praktik penyembahan berhala yang dilakukan oleh Paulus dan pendukung-pendukungnya tempo dulu. Berhentilah Pak Bambang, kembalilah ke jalan yang lurus. Bapak sudah terlalu banyak menyesatkan umat. Sekian, dan kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan Kristologi selanjutnya, membahas pernyataan Bambang Nursena, maju bersama untuk Injil Kerajaan Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.